Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung untuk yang baru bergabung di malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di malam hari. Saat teman-teman mungkin sudah waktu beristirahat, tapi bisa menyempatkan waktu untuk kita sama-sama hadir di ruang hening ini. Nanti kita akan ikuti sebuah ya saya sebutnya mini webinar aja ya, untuk webinar kecil, sederhana, penyegaran kembali untuk teman-teman, untuk saya sendiri juga, untuk sebagai sarana saya belajar, dan sesudah itu nanti kita akan mengikuti sesi healing bersama. Baik, teman-teman, saya akan mulai untuk pertama nih teman-teman, ini yang baru-baru, apakah ada yang baru ikut sekarang? Saya boleh di-share dulu di chat. Saya pengen tahu aja nih, ada yang baru mau ikut sekarang atau enggak? Saya oke. Ada ya, Mas Ilham ya, Pak Ilham atau Mas Ilham, saya maaf, belum tahu ya. Nanti kita lebih kenal lebih baik lagi lebih. Nanti oke, ada ya, ada Mbak Wida, Mbak Rizka, Mbak Dwi Ayu, baik, terima kasih. Mbak Suci juga ya. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Mbak Nabila juga atas kehadiran teman-teman di acara kita malam ini. Jadi acara healing ruang hening ini, sehat ruang hening ini akan diadakan insya Allah rutin sebulan 2 kali. Teman-teman semua bisa manfaatkan waktu ini untuk memulai healing dari dalam diri sendiri. Nanti akan saya bimbing seperti apa. Saya akan mencoba mulai untuk share materi kita malam ini. Hmm, hmm, Baik, oke. Kelihatan ya materinya ya. Semoga terlihat dengan jelas materi kita. Kalau ada yang nggak jelas nanti boleh dikomunikasikan ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai acara, kita awali dengan doa sejenak dulu yuk bersama-sama yuk sebentar aja. Supaya acara kita malam ini lancar, kemudian diberkahi oleh Tuhan, dan kemudian bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi kita semua. Yuk mari kita doa dulu sama-sama. Oh iya, ini maaf untuk di sini tertulis Sabtu 7 September ini, maaf ya, ini kesalahan saya nulisnya. Kita mulai materi untuk malam ini ya teman-teman ya, sebelum kita healing. Materi yang akan kita bahas adalah tentang faith dan trauma, dari teori ke kebahagiaan sejati. Nah, teman-teman, kenapa sih saya membawakan temanya ini faith dan trauma? Mungkin teman-teman bertanya-tanya juga ya, bingung kenapa kok bahasanya dicampur seperti ini ya. Ada faith, ada trauma gitu ya. Faith itu kan bahasa Inggris ya, kenapa kok nggak langsung aja bahasa Inggris semua gitu, atau bahasa Indonesia semua. Nah, jadi ini ada alasannya ya teman-teman ya. Saya sengaja bikin judulnya seperti ini, dicampur, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu. Karena
Nanti yang akan kita bahas di belakang itu adalah faith yang lebih berarti, bermakna, yaitu keyakinan. Keyakinan kita terhadap apa? Terhadap hal-hal nanti yang kita bahas bersama, terhadap hidup, terhadap diri sendiri, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kenapa faith dan trauma ini kok dari teori menuju ke kebahagiaan sejati? Ternyata nanti itu ada hubungannya teman-teman. Dan teman-teman nanti bisa memahami kenapa banyak sekali orang yang memiliki logika atau berpendapat kok sudah beriman masih stres. Nah, seperti itu ya. Kita banyak sekali mendengar seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan imannya. Iman itu benar dan lurus dan suci, jernih, itu berasal dari Tuhan. Akan tetapi ada faktor-faktor di luar itu yang memang sebaiknya kita juga kenali, kita tahu. Kenapa sih kok kita sudah beriman pada Tuhan, tapi kenapa kok masih gampang ke-trigger, masih gampang cemas, gampang gelisah, seperti itu. Nanti kita belajar bersama-sama di sini. Kita masuk ke dalam materinya ya. Faith itu apa? Dari bahasa Inggris diartikan trust, confidence, belief, yaitu keyakinan atau percaya penuh meskipun tanpa bukti langsung. Nah, ini yang akan saya ambil keyakinan di sini. Sedangkan kalau dari bahasa Indonesia diartikan dengan iman, serapan dari bahasa Arab yang berarti percaya, membenarkan dengan dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan membenarkan, hati kita membenarkan, kemudian lisan kita mengucapkan, iya, saya percaya, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Yang akan saya tekankan di sini adalah faith dalam arti keyakinan atau percaya penuh, walaupun kita belum bisa mendapatkan atau melihat, merasakan buktinya secara langsung. Lanjut. Nah, keyakinan terhadap apa? Pertama, Tuhan sebagai penguasa dan pemilik kehidupan. Karena kita di Indonesia itu kan eh, hampir seluruhnya atau seluruhnya ya, sehampir seluruhnya sebagian besar manusia di Indonesia itu masyarakatnya adalah pemeluk agama, maka keyakinan terhadap Tuhan itu menjadi nomor satu di Indonesia ya, sebagai masyarakat di Indonesia. Kalau di negara-negara lain itu kan belum tentu ya keyakinan terhadap Tuhan. Karena kita di Indonesia kita memiliki eh, kita sudah terbiasa dengan kehidupan beragama, maka keyakinan kita yang pertama kepada Tuhan. Itu kita pelajari sejak kecil. Apapun agama yang ada di Indonesia yang kita pelajari. Nah, kemudian ada juga keyakinan-keyakinan lain yang sebaiknya kita pegang selain keyakinan kita kepada Tuhan. Yaitu keyakinan apa lagi? Pertama, keyakinan pada diri sendiri. Keyakinan bahwa kita atau saya, teman-teman semua, itu berharga dengan kehadiran kita di dunia. Kenapa kok bisa berharga? Mungkin teman-teman ada yang mempertanyakan, masa sih gitu ya saya berharga gitu. Saya nggak seperti orang-orang lain. Mungkin ya kalau kita melihat mungkin teman kita yang sudah sukses atau misalnya kita belum berkeluarga, teman kita ada yang sudah berkeluarga, masa sih saya berharga seperti itu ya? Muncul pertanyaan seperti itu. Atau misalnya kita melihat adik kakak kita mungkin sekolahnya tinggi atau bekerja di perusahaan yang lebih elit, lebih bonafit, kemudian kita tidak gitu ya. Kita muncul perasaan, masa sih saya berharga? Nah, teman-teman di sini hadirnya kita di dunia itu sudah menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang terpilih. Kalau enggak, belum tentu kita, bukan kita. Dan apalagi manusia itu dibekali dengan semua potensi yang tidak terbatas yang ada dalam diri kita. Nanti akan saya buktikan lagi ke belakang, nanti teman-teman akan merasakan sendiri. Ketika dalam sesi healing, kenapa kok sesi healing ini sangat saya tekankan sendiri karena sesungguhnya tubuh kita sebagai manusia, kita itu sudah dilengkapi oleh Tuhan dengan mekanisme untuk penyembuhan atau pemulihan dari dalam diri sendiri. Nanti teman-teman bisa merasakan di sesi healing. Artinya apa? Bahwa kita sebagai manusia, sebagai individu, kita itu sudah berharga. Bahkan dengan kehadiran kita di dunia ini sendiri pun. Oke, kemudian ada juga keyakinan yang sebaiknya kita pegang, yaitu orang lain atau dunia itu adalah tempat yang aman. Ada tempat untuk kita bisa belajar, kemudian berhubungan sesama, bisa tumbuh bersama. Kenapa saya tekankan di sini? Karena
Banyak di antara kita yang meyakini bahwa dunia itu bukan tempat yang aman, tidak mudah percaya kepada orang lain, kemudian takut bila memulai sesuatu, takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu. Jadi, di situ terlihat keyakinan kita atau kepercayaan kita bahwa dunia itu bukan tempat yang aman gitu. Sebaiknya dari sekarang kita ubah keyakinan seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita mulai perlahan-lahan oleh teman-teman di sini. Kita mulai dengan kita menyembuhkan dulu diri kita, memulihkan dulu diri kita dengan self healing tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, yakin bahwa hidup kita itu memiliki makna dan arti. Kenapa ini sangat besar? Karena teman-teman, kalau kita tidak meyakini hidup kita memiliki makna, maka kita akan kita akan menjalani hidup itu seperti rutinitas. Bangun pagi, kemudian pergi ke sekolah atau ke kantor, atau di rumah tangga, ngurus anak-anak, kemudian siang, malam datang lagi, besok bangun lagi mengulang hal yang sama. Kalau kita tidak bisa memberikan makna dalam hidup kita, maka kita akan cepat merasa putus asa, bosan, tidak tahu, tidak bisa memaknai apa sih yang aku lakukan dalam hidup ini, kok gini-gini aja, seperti itu misalnya. Tapi kalau kita bisa menemukan makna dalam hidup kita, sekecil apapun itu, mungkin bagi orang lain dipandang kecil, tapi kita bisa menjadikan makna itu sesuatu yang besar dan berharga, maka itu akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Di hati kita juga akan menjadi lebih tenang. Nah, ini kehidupan kita ya teman-teman ya. Hidup itu bukan garis lurus, bukan kita lahir, bayi, kemudian tua, nanti kita meninggal itu aman, sentosa, nyaman, tentram, seperti itu. Tidak ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita menemukan ujian, naik, turun, kelak-kelok seperti itu hidup kita itu. Kadang-kadang kita diuji dengan finansial, dengan keuangan yang terbatas. Kadang-kadang diuji dengan hubungan relasi sesama, mungkin dengan pasangan, dengan orang tua, dengan teman-teman. Kadang-kadang pula kita diuji dengan diri kita sendiri, dengan keraguan yang ada dalam hati kita, misalnya kecemasan, kegelisahan. Dan bisa jadi juga tiba-tiba kita diuji dengan apa? Dengan bencana alam, dengan kecelakaan, hal-hal yang tiba-tiba merenggut hidup kita. Nah, itu adalah ujian-ujian datang dalam hidup kita. Apabila kita tidak memiliki keyakinan yang saya sebutkan tadi sebelumnya, maka ketika menghadapi ujian-ujian tersebut, kita cenderung mudah sekali merasa cemas, gelisah, takut, tubuh mudah menjadi tegang, pikiran juga sulit sekali menjadi jernih. Menemukan suatu ujian dalam hidup, kita cepat sekali tidak memberikan jeda dulu, kita langsung bereaksi. Misalnya eh, di- eh, kita melihat mungkin ya yang istri ya mungkin yang ibu rumah tangga atau yang istri di sini melihat suaminya di HP kok ngobrol chat dengan perempuan, kita langsung marah seperti itu. Kita nggak beri jeda dulu. Ada apa ini? Ini siapa? Ditanya dulu baik-baik suaminya. Atau yang misalnya eh, seorang bapak misalnya ya ketika anaknya pulang dari sekolah karena anak kita masih kecil, kemudian gembira melihat ayahnya ada di rumah, kemudian kita mau ngajak main anaknya, tapi karena kita lelah, ayahnya langsung marah. Enggak, ayah nggak mau main seperti itu. Kamu nggak ngerti, ayah itu udah capek cari kerja, segala cari uang, segala macam. Padahal kita bisa memberi waktu dulu, kita bisa beri jeda dulu sejenak. Ada apa ini? Oh, anak saya mau memberi main, mau ngajak main, seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan bahwa akan diri kita, kemudian dunia itu tempat yang aman, dan hidup kita memiliki makna, memiliki arti, maka kita akan sangat mudah sekali reaktif hidupnya. Dan membuat kita itu menjadi sangat-sangat cepat gelisah, cemas, dan seperti ini ya. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, maka nanti resiko kesehatan pun akan semakin meningkat. Ujungnya seperti itu. Dan kita akan semakin tambah sulit untuk menemukan apa sih makna hidup kita yang sebenarnya. Tapi teman-teman, kalau kita punya rasa yakin, keyakinan itu selain kepada Tuhan juga kepada diri kita sendiri,
kepada orang lain dan dalam hidup ini, maka keyakinan itu akan membantu kita ketika menghadapi ujian. Amigdala atau otak daruratnya kita itu akan menjadi tenang. Kita tidak mudah reaktif. Kita lebih mudah, lebih akan cenderung lebih mudah untuk responsif seperti itu. Kalau ada hal-hal yang men-trigger kita, memicu kita beri jarak dulu. Kita perhatikan dulu, ini apa? Kemudian, kenapa hal ini terjadi pada saya? Apa maksud dari kejadian ini untuk saya? Itu kita bisa untuk menerimanya. Kemudian, dengan rasa yakin pula, kita akan sistem saraf di tubuh kita yang lebih dominan aktif adalah sistem saraf parasimpatik. Artinya kita akan lebih tenang, kemudian pikiran kita lebih jernih, hati kita juga tidak tidak mudah sekali terpicu atau tertrigger oleh hal-hal kejadian di luar, dan tubuh kita menjadi rileks, imunitas kita meningkat, tekanan darah normal, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi resiko kesehatan itu akan sangat-sangat jauh berkurang. Dan kita akan semakin mudah nanti menemukan makna hidup kita. Lanjut lagi. Nah, ini di sini. Yang jadi masalah adalah di sini. Kenapa ya? Kok rasa yakin itu sulit sekali tumbuh dalam hidup kita? Ternyata teman-teman, kenapa kita sulit sekali meyakini bahwa diri kita itu berharga, bahwa dunia adalah tempat yang aman, dan bahwa hidup kita memiliki makna, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya ini. Yang pertama, pola asuh yang keras dan abai sejak kecil. Jadi, apabila kita hidup sejak kecil itu terbiasa dengan pola asuh yang keras dan abai, maka tubuh kita terbiasa dengan rasa tidak aman. Kita sulit untuk merasa aman di dunia, aman untuk ketika kita berinteraksi dengan sesama. Bahkan dalam diri kita sendiri pun sulit merasa aman. Contoh ya, bila kita dari sejak kecil itu kita dibesarkan oleh orang tua yang mungkin keras, kemudian sedikit-sedikit mungkin mengkritik kita, maka kita akan selalu bingung, kita akan selalu merasa bahwa ada yang salah dengan diri saya. Kita tidak tahu bagaimana bersikap dengan orang lain, atau misalnya orang tua mengajarkan terlalu keras sekali, sehingga kita sulit sekali untuk bisa percaya untuk menjalin kerjasama dengan teman misalnya, atau dengan orang-orang di sama satu pekerjaan kita, itu sulit sekali seperti itu. Kemudian ada juga tuntutan sosial. Tuntutan sosial yang menuntut segala sesuatu itu harus ada hasil yang cepat dan nyata. Yang contohnya yang tadi yang saya sebutkan ya, kalau sudah kalau sudah sekolah, kemudian kuliah, harus cepat lulus kuliah, cepat mendapatkan pekerjaan. Atau kalau untuk wanita, usia sekian harus sudah menikah. Kemudian ada lagi, sudah menikah harus cepat punya anak. Punya anak satu, sudah harus anak yang kedua. Seperti itu terus, ada tuntutan-tuntutan sosial. Kemudian kalau misalnya sudah bekerja, harus cepat punya rumah, harus cepat punya kendaraan. Seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Jadi, nah, hal-hal yang seperti itu membuat rasa kita untuk bisa meyakini itu sulit memang tumbuh. Ditambah lagi dengan kita kurang mengenali diri sendiri akibat dari pola asuh yang keras ketika kecil itu. Siapa saya? Siapa saya? Apa potensi saya? Apa kemampuan yang saya miliki? Apa bakat saya? Itu sulit sekali. Karena apabila kita hidup dalam pola asuh yang keras dan abai, kita cenderung untuk lebih banyak berpikir keluar diri kita, bukan ke dalam diri kita. Kita lebih sering memikirkan apa yang menjadi pikiran ayah dan ibu kita, atau apa yang menjadi keinginan ayah dan ibu kita. Apa kewajiban saya, kewajiban kita kepada adik dan kakak kita, seperti itu. Jarang sekali kita menanyakan ke diri sendiri, apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan, apa yang saya sukai, karena hal itu memang sulit. Sulit untuk bisa terjadi di keluarga-keluarga yang memiliki pola asuh yang keras dan abai. Akibatnya kita jadi tidak kenal diri kita sendiri, gitu. Apa kekurangan kita, kelebihan kita, bakat kita seperti apa, gitu ya. Tapi itu bisa diperbaiki. Untuk menumbuhkan rasa yakin itu, kita pertama bisa dengan memulihkan trauma dulu. Kalau kita
melihat latar belakang kita, apakah kita punya trauma, maka kita pulihkan dulu traumanya. Kemudian pelan-pelan kita lepaskan kontrol dan tuntutan sosial. Kita kenali yang mana yang menjadi dorongan atau tuntutan atau dorongan ya, terutama dorongan dari dalam diri sendiri atau tuntutan dari luar kita. Kita kenal yang mana, kita bedakan, kita belajar bedakan. Oh ini penilaian dari orang lain, tuntutan dari orang lain, saya tidak seperti itu misalnya, nggak apa-apa, kita belajar dikit-dikit. Kita belajar mengenali diri kita sendiri, kemudian kita pisahkan dari tuntutan di luar diri kita. Kemudian kita reframing kebahagiaan sejati. Nah, kebahagiaan sejati itu harus yang datang dari diri kita sendiri. Jadi kebahagiaan sejati itu jangan sampai didefinisikan oleh orang lain, oleh kebahagiaan orang lain. Kita harus belajar untuk membuat list daftar kebahagiaan menurut diri kita sendiri. Contoh misalnya, saya bahagia bekerja menjadi apa, sebutkan. Saya bahagia menjadi seorang, contoh misalnya menjadi seorang guru, padahal orang tua kita mungkin menuntut menjadi pegawai swasta seperti itu misalnya. Atau saya bahagia menjadi ibu dari seorang anak, karena kita diberikan anak tunggal misalnya, tapi tetangga kadang-kadang meledek ya, mengejek misalnya, kok anaknya cuma satu. Kita tulis aja, kita bikin, saya bahagia menjadi ibu dari seorang anak. Kita tentukan kebahagiaan itu dari diri kita sendiri, bercermin ke diri kita sendiri. Kemudian, yang tidak kalah penting, teman-teman bisa mulai dari sekarang dengan menjurnal rasa syukur. Boleh teman-teman tulis ketika bangun tidur, tiga hal yang bisa disyukuri hari ini, atau cukup diresapi atau direnungkan. Apa ya tiga hal yang bisa saya syukuri hari ini? Itu tidak perlu sesuatu yang besar sekali. Tidak, bahkan kita bisa mulai dari hal yang kecil. Contoh, ketika bangun tidur, sesudah kita berikan jeda dulu, kita beri waktu sebentar dulu, kita bernafas, relaksasi nafas, keluar masuk. Apa ya yang bisa aku syukuri hari ini? Alhamdulillah misalnya, oh aku masih bisa bernafas. Aku masih bisa melihat, aku masih bisa mendengar, telingaku masih bekerja dengan baik, aku masih bisa mengecap dengan indera lidah. Kemudian apalagi? Terima kasih, bersyukur atas apa? Atas paru-paru kita yang masih bekerja. Kita masih bisa bernafas dengan lega, atas jantung yang masih berdenyut. Kemudian bahkan kita bisa bersyukur atas hal yang ada di sekitar kita. Misalnya, terima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas pagi hari yang cerah. Seperti itu. Itu bisa. Terima kasih, bersyukur atas apa suara burung-burung di kejauhan, ketenangan hari. Itu pun bisa. Atau kalau misalnya kita bangun pagi, hujan gitu ya, daripada kita mengeluh misalnya, karena mengeluh atau tidak mengeluh pun kita harus menghadapi kan kalau hujan ya. Untuk teman-teman yang mungkin bekerja tetap harus pergi, atau sekolah tetap harus pergi juga, orang tua yang menyiapkan anak sekolah juga sama. Lebih baik kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur hari ini aku merasakan kesejukan di pagi hari karena hujan yang turun. Itu. Jadi kita mulai journaling syukur. Dan kemudian yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya adalah mengenali kebesaran dan kasihnya. Kasihnya dan kasih Tuhan. Kalau kebesaran Tuhan, saya yakin teman-teman sudah sangat mengenali ya dari alam semesta. Tapi kasih Tuhan itu yang kadang-kadang kita masih suka lupa kadang-kadang ya, bahwa Tuhan itu menghadirkan kita di bumi itu tidak untuk menghukum kita, bukan karena Tuhan ku benci sama kita, tapi kita memang hadir di bumi ini untuk menjalankan perintahnya, kemudian kita menjalankan perintahnya, kita menikmati kasih sayangnya, seperti itu, dalam bentuk apapun itu, seperti dalam bentuk fisik kita, dalam bentuk ilmu yang kita miliki, dalam bentuk keluarga kita, bahkan ketika kita menghadapi ujian sekalipun, di sana tetap ada kasihnya, tetap ada kasih Tuhan, tetap ada di sana berbentuk apa? Bentuknya petunjuk dari Tuhan, bentuknya ketenangan hati, bentuknya orang-orang yang menolong. Nah, itulah bentuk-bentuk kasih Tuhan. Itu kita harus kenali dan kita selalu yakinkan dalam diri bahwa kita itu tidak pernah sendiri, bahwa kita itu selalu berada dalam kasih sayangnya Tuhan.
Nah, terus teman-teman belajar untuk menumbuhkan rasa yakin hingga nanti dalam diri kita itu tumbuh kesadaran, tumbuh pengetahuan bahwa kita itu tidak pernah sendirian. Ketika kita berada dalam kegelapan, ada kunang-kunang. Ketika kita ada dalam kegelapan, ada bintang yang menyinari. Atau ketika kita ada dalam badai, hujan badai misalnya, ada udara yang sejuk yang bisa kita hirup. Selalu ada kebaikan, kasih sayang Tuhan, dan kita sadar bahwa kita tidak pernah sendirian. Kemudian, yakinkan bahwa diri kita adalah berharga, sekecil apapun itu yang kita lakukan dalam hidup ini. Tidak usah membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Cukup lihat ke diri kita sendiri. Belajar dari sekarang, melihat ke diri kita sendiri. Apa achievement kita? Apa pencapaian kita? Itu yang kita syukuri, yang kita yakini dalam hati kita. Bahwa saya berharga, apapun itu yang saya lakukan, walaupun di pandangan orang lain itu mungkin kecil, tapi bagi saya itu sesuatu yang besar. Jadi itu akan menjadi pegangan diri kita. Dan terakhir adalah perjalanan hidup setiap orang itu tidak sama. Jadi teman-teman dari sekarang, yuk kita belajar untuk mencari makna dalam hidup kita sendiri. Contoh misalnya teman-teman yang punya profesi menjadi guru misalnya, oh aku tuh berarti ya, aku mengajarkan sesuatu yang berguna bagi anak-anak, bagi murid-murid. Seorang ibu rumah tangga misalnya, aku itu berarti aku mengajarkan anak-anakku, kemudian aku memberikan mereka makan, aku mengajarkan kepada mereka akhlak seperti itu. Kemudian seorang eh, apa namanya tuh seorang ayah, seorang bapak bekerja mencari rizki untuk keluarganya. Temukan itu arti, temukan makna itu dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada maknanya dan makna itu hanya kita sendiri yang bisa menemukannya, teman-teman. Bukan oleh orang lain. Kita yang harus mencari maknanya. Nah, sebagai closing penutup, nanti kalau kita sudah memiliki keyakinan itu, maka itu tidak akan hanya menjadi teori, tapi juga akan menjadi energi. Jadi pendorong untuk kita bisa memulihkan trauma sedikit demi sedikit. Dan kita bisa akhirnya, kalau trauma itu sudah hilang, kita akan sampai pada kebahagiaan yang sejati. Itu ya. Nah, ini ada referensi, contoh dari Al-Quran. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini sangat persis sekali menggambarkan keyakinan yang harus kita miliki dalam hidup kita. Kita tidak tahu ke depannya nanti seperti apa, tapi kalau kita pegang teguh keyakinan itu, maka itu akan memberikan kebaikan bagi diri kita. Terus ada contoh lagi di sini, seorang Viktor Frankl membuat buku Man's Search for Meaning, Faith, atau keyakinan dan makna hidup itu memberi daya tahan luar biasa, bahkan dalam penderitaan yang sangat ekstrim. Jadi ia adalah seorang yang sempat hidup dalam kamp konsentrasi dalam Perang Dunia Kedua ya, Jerman itu. Nah, walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat ekstrim tersebut, nyatanya dia tidak putus asa, tidak merasa dirinya buruk, tidak merasa dirinya tidak berarti apa-apa. Karena apa? Dia bisa menemukan makna hidupnya di situ. Saya juga belum terlalu banyak membaca kisahnya, tapi yang saya ambil di sini adalah ternyata bisa ya seseorang yang dalam kondisi ekstrim sekalipun, kalau ia bisa menemukan makna dalam hidupnya bagi dirinya, maka ia akan merasakan bahwa hidupnya itu memang berarti. Dan itu dibutuhkan sebuah keyakinan bahwa hidup saya, diri saya memang memiliki arti, memiliki makna. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk ini webinar kita, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi healing. Semoga tadi yang sudah saya sampaikan materinya bisa menginspirasi teman-teman untuk mulai dari sekarang. Kita memiliki keyakinan atas diri kita sendiri, atas hidup kita.
kemudian belajar untuk perlahan-lahan memulihkan trauma kita supaya kita bisa menemukan hidup yang lebih bermakna. Nah, untuk sehat ruang hening sendiri, bagi teman-teman yang baru ikut, saya sebagai pendirinya, saya mengagendakan atau saya eh, menjadikan ruang hening ini, sehat ruang hening ini adalah sebagai ruang aman untuk mulai pemulihan diri bagi kita semua anggota di sehat ruang hening ini. Kegiatan yang sudah aktif sekarang ada Live Zoom Healing 2 kali sebulan dengan mini webinar. Nanti materinya macam-macam. Saya akan coba bawakan berbagai macam materi, bisa tentang parenting, tentang pengembangan diri, dan lain-lain. Kemudian rencana juga akan mengadakan ruang relaksasi offline. Nanti kita bisa bertemu bersama, kita relaksasi sama-sama. Setelah saya ajarkan bagaimana cara berelaksasi supaya bisa kita lebih cepat lagi nih memulihkan diri kita. Kemudian ada edukasi-edukasi dan ke depan, insya Allah mungkin saya juga akan mengadakan support group bagi beberapa teman yang di sini memang merindukan sekali ada pendampingan secara intens atau secara fokus kita berkumpul, mungkin dimulai secara online dulu, kita akan mulai support group dan untuk terapi saya mengadakan secara privat bagi teman-teman yang membutuhkan yaitu hipnoterapi dan terapi hening. Baik teman-teman, sekian materi kita. Sekarang kita akan mulai untuk sesi healing.